Halo semuanya, perkenalkan saya Fadilah. Kali ini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Oke, pokok dan tujuan pembahasan kali ini yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal, peran dan fungsi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, jenis-jenis kebijakan fiskal, dampak kebijakan fiskal, dan yang terakhir perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, apakah kalian tahu bagaimana pemerintah membangun berbagai infrastruktur negara seperti jalan, halte, terminal, stasiun, dan lain-lain? Ya, benar. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan pajak yang kalian atau masyarakat bayar. Nah, pajak yang kita bayar itu nantinya masuk ke dalam pendapatan negara. Nantinya pendapatan tersebut dikelola dan dikeluarkan kembali dengan membangun jalan, terminal, stasiun, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Jadi, kebijakan fiskal berhubungan erat dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Apa saja sih peran dan tujuan kebijakan fiskal? Oke, peran kebijakan fiskal antara lain bagi negara maju meningkatkan pendapatan nasional untuk menghindari pengangguran, inflasi yang tinggi, dan neraca pembayaran. Bagi negara berkembang, pastinya fokus untuk meningkatkan investasi yang tinggi dengan membangun infrastruktur. Selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Saat negara mengalami kerusahan ekonomi, pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan jasa. Anggaran yang telah ditambahkan pemerintah dapat meningkatkan produksi perusahaan sehingga produksi nasional meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Nah, tujuan kebijakan fiskal yang kedua adalah meningkatkan serapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan usaha produktivitas negara. Dan yang tujuan kebijakan fiskal yang ketiga menjaga stabilitas harga atau mengatasi inflasi. Nah, pemerintah di sini berwenang untuk mengatur batas harga. Ada beberapa produk tertentu sehingga harganya tidak akan berubah. Contohnya adalah penetapan harga BBM dan tarif listrik oleh pemerintah. Nah, tujuan kebijakan fiskal yang keempat adalah pemerataan distribusi pendapatan. Dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dianggarkan dari APBN, kondisi perekonomian masyarakat akan mengalami kenaikan. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara masyarakat daerah terpencil dengan daerah lain menjadi merata. Apa saja sih fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri? Nah, fungsi kebijakan fiskal yang pertama ada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selanjutnya, tentang infrastruktur kebijakan fiskal, ada pajak, belanja pemerintah, subsidi, dan pinjaman publik. Apa saja sih pajak yang kalian tahu? Oke, next. Kita belajar tentang pajak. Jika tarif pajak itu diturunkan oleh pemerintah, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk dapat membelanjakan uangnya karena daya beli atau konsumsi masyarakat itu meningkat. Jika tarif pajak dinaikkan, maka pemasukan negara akan sedikit dan berpengaruh terhadap mahalnya harga produk di pasar. Nah, kita akan bahas tentang pengeluaran pemerintah atau bisa disebut sebagai belanja pemerintah. Dengan pengaturan belanja negara, pemerintah mengendalikan kondisi perekonomian. Saat terjadi kelesuan perekonomian, pemerintah akan menaikkan gaji pegawai. Kenaikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Kestabilan jumlah permintaan mampu mendorong kestabilan produksi rumah tangga sehingga jumlah output tetap terjaga. Pemerintah memiliki pos anggaran yang diatur dalam APBN seperti pos belanja gaji pegawai. Selanjutnya adalah jenis-jenis belanja pemerintah. Yang pertama, ada belanja pemerintah pusat. Ada belanja pegawai, belanja barang, modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja-belanja lainnya. Yang kedua ada belanja pemerintah daerah.
salah satunya ada dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus, dan yang terakhir dana otonomi khusus dan penyesuaian. Kita bahas tentang subsidi. Nah, subsidi dalam kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen ataupun konsumen sekaligus menekan laju inflasi. Nah, saat harga barang kebutuhan pokok tinggi, jumlah barang yang diminta menurun, sehingga jumlah produksional juga berkurang. Nah, subsidi juga diberikan kepada perusahaan untuk menekan biaya produksi agar mampu bersaing terhadap produk impor. Mengapa sih pemerintah perlu meminjam dana publik? Nah, pinjaman publik ini, mekanisme pinjaman publik dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi atau surat berharga. Nah, obligasi tersebut bisa dibeli investor dalam negeri ataupun luar negeri. Selain itu, kebijakan pinjaman publik diperoleh pemerintah dengan menerbitkan surat berharga berupa surat utang negara. Masyarakat yang membeli atau memegang surat berharga tersebut akan menerima pembayaran bunga atau kupon. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif ditandai pada saat kondisi perekonomian defisit atau lesu. Kebijakan fiskal kontraktif ditandai saat Indonesia mengalami inflasi atau suatu negara mengalami inflasi. Nah, apa saja sih jenis kebijakan anggaran? Kebijakan anggaran defisit, apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka yang dilakukan adalah meningkatkan belanja pemerintah. Nah, kebijakan anggaran surplus, ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, yang dilakukan adalah menurunkan belanja pemerintah dan meningkatkan pajak. Kebijakan anggaran seimbang, ketika keadaan pendapatan sama dengan pengeluaran. Kebijakan anggaran dinamis, yaitu ketika keadaan ekonomi itu mengalami perubahan. Nah, apa saja sih dampak dari kebijakan fiskal? Dampak kebijakan fiskal antara lain meningkatnya perekonomian suatu negara, meratanya distribusi pendapatan, dan yang terakhir adalah inflasi dapat terkendalikan. Oke, di sini ada perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Teman-teman bisa baca dan lihat di dalam layar. Ini adalah kebijakan fiskal, mulai dari pengertian, pelaksana, berhubungan dengan, dan berfokus pada.